Staff, sini. Oh iya. Ini loh. Ini apa? Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Kayaknya ini lagi ngebahas soal media sosial deh. Atau kayak dunia politik gitu deh, Pak. Gimana coba jelasin, nggak ngerti, aku nggak paham. Oh, ini sebenarnya kayak orang-orang lagi diskusi aja. Kayak sebenarnya politik tuh bagus nggak sih kalau di media sosial gitu. Tapi kayaknya ini ada dua pendapat gitu. Gimana tuh? Coba jelasin saya. Katanya mikirnya kayak jadi bagus nih, soalnya orang bisa diskusi gitu. Tapi ada yang mikirnya kayak gimana kalau kayak Bapak yang nggak punya sosial media? Wah, kok gitu sih sama saya? Kan saya atasan kamu. Oh iya, yaudah, ya. Ya, gitu sih. Nah, ini yang disebut dengan utopia dan distopia internet di dalam dunia demokrasi, di mana kita bisa melihat bahwa internet memiliki pengaruh besar dalam cara masyarakat berpolitik, di mana di sini memiliki dampak positif dan negatifnya. Positifnya, semua masyarakat jadi bisa berdiskusi melalui platform internet, dan negatifnya polarisasi menjadi semakin kuat. Oh gitu. Ya udahlah ya, ribet itu, biarin aja mereka kayak gitu. Tapi makasih ya buat kamu udah mau jelasin ke saya. Saya sih sebenarnya udah tahu. Saya cuma mau ngetes kamu aja. Alah, itu mah alasan Bapak aja kan. Tapi ngomong-ngomong nih apa ya? Di banyak nih politisi-politisi rame di media sosial. Tapi bukan rame karena kasus sih. Karena ada yang bikin kayak video kunjungan. Habis itu ada yang bantu masyarakat, kasih-kasih duit. Habis itu ada juga loh yang bikin Q&A di Instagram gitu, nanya-nanya. Bapak nggak mau? Lumayan lo ngangkat nama Bapak. Aduh, gini ya staff. Saya jelasin. Saya ini emang gak pandai main media sosial. Dan saya tahu betul masyarakat kita ini tuh makin pintar gitu. Tapi kamu juga tahu kan, saya ini bukan politisi favorit masyarakat. Tahu nggak? Aku. Iya, kamu. Aku. Iya. Tahu lah, siapa sih yang kenal Bapak? Apalagi karena kasus kemarin. Udah, jangan ngomongin itu. Kalau saya masuk media sosial, nanti haters-haters saya pada datang, terus pada komentar gitu. Terus nanti fans-fans saya yang awam pada tahu gitu. Saya tuh maunya saya dikasih tahu kalau saya ini citranya adalah politisi yang merakyat, bukan karena kasus kemarin. Gitu loh. Jadi yaudah, kita main aman aja, gak usah main media sosial kayak gitu. Bener sih, masuk akal. Pantesan Bapak dari kemarin gak ada promosi di media sosial. Cuma pakai billboard kan? Ya udah, makanya kita main aman aja, gak usah main media sosial yang baru itu. Dan saya yakin kok pendukung saya yang dulu-dulu udah bisa ngebantu saya untuk maju di pilkada nanti. Paham? Nah, Pomi ternyata hebat juga. Dia memiliki boundaries yang cukup tinggi untuk menjaga hubungan dia sebagai politisi dan masyarakat biasa. Dengan demikian, Pomi masih memiliki kontrol atas apa yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat luas. Iya. Tapi nganu sih Pak, kalau kayak gitu, kalau orang-orang rame nih diskusi di media sosial, apa nanti kepercayaan terhadap politisi itu berkurang ya? Ini loh, kalau krisis kepercayaan itu namanya apa Pak? Krisis kepercayaan. Krisis gitu ya. Krisis kepercayaan apa? Krisis kepercayaan apa? Sebut. Krisis legitimasi. Nah iya, legitimasi. Tapi nanti Bapak jadi terancam. Ya, sebenarnya saya paham sih kamu khawatir gitu. Khawatir banget Pak. Tapi kamu gak lihat emang itu apa berita kemarin? Masa gak lihat sih? Main HP terus kan kamu di kantor tapi gak lihat HP, gak lihat berita maksud saya. Ya maksud saya kamu lihat itu kemarin pilkada kota J itu hampir 40% orang golput. Artinya hampir setengah orang gak milih gitu. Tapi jadi aja tuh calon-calonnya tetap kerja gitu, tetap menjabat gitu. Jadi ya maksud saya kita nggak usah ikut-ikutan lah ya kayak gitu, tenang aja gitu. Ya deh Pak, kita nggak usah ikut-ikutan. Jadi sekarang Bapak duduk aja nih, Bapak duduk aja. Oke. Bapak lanjut kerja aja nih, biar nanti saya nggak nganggur. Kan Bapak kalau ngejabat, saya nggak nganggur, tetap kerja di sini. Nah ya itu benar juga. Udah.